Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang biasa, kajian duhur di Masjid Istiqlal hari Rabu tanggal 25 September 2024 bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Akan diisi oleh Ustazah Dr. Anda Hajjah Dewi Endrianti. Pada kesempatan ini akan mengkaji kitab Fathul Mu'in dengan subtema mengenai zakat. Marilah kita ikuti bersama-sama, mudah-mudahan dan kita memperoleh ilmu yang bermanfaat dan untuk kemudian bisa kita aplikasikan atau kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mari kita ikuti dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Amma ba'd, roki'ain roki'at, Bapak Ibu, para tamu, para jamaah, sholat zuhur di masjid yang kita cintai ini, Istiqlal Jakarta. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di waktu yang sempit ini Allah kasih kita kesempatan untuk menambah ibadah sunnah nawafil berupa iktikaf thalabul ilmi sejenak untuk mengisi ba'diyah zuhur kita. Sholawat ma'assalam, semoga Allah tetap curahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di yaumil akhir kelak kita sangat harapkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Roki'ain roki'at yang kami sangat muliakan, mari kita buka sharing kita pada siang hari ini, yaitu membaca tabarruk kitab Fathul Mu'in dengan musannif Syekh Zainuddin Al-Malibari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa tajibu, dan wajib, niyatul waliyi, seorang wali meniatkan zakatnya fi malis sabiyi, terhadap harta anak kecil yang belum usia akil baligh, wal majnun, dan maaf, orang yang keluarga kita yang kurang genap akalnya atau gila. Fa in sarafal waliyu az-zakah bila niyatin dhaminaha li taqsirihi. Bila sang wali itu telah mentasarrufkan zakat tanpa meniatkannya, maka wajiblah menanggung gantinya lantaran gegabah perbuatannya. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada dua di sini, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Ini umpama saya punya anak saya nada saya kasih harta dari saya, hibah harta dari saya. Ternyata nada ini usianya masih belum usia akil balik umpama, tapi harta yang saya kasih, yang saya tasarrufkan buat anak saya nada, sudah haul, sudah wajib zakat, sudah haul dan apa nada, lupa umi nada, sudah 1 tahun dan sudah mencukupi, tapi punya nada, maka
karena nada belum usia akil balik, walinya, sayanya meniatkannya zakat untuk anak saya nada karena nada belum usia akil balik. Satu. Yang kedua, zakat fitrah juga sama begitu. Apabila anak kita belum usia akil balik, dia sudah wajib menunaikan zakat fitrah, maka walinya wajib meniatkannya. Ini makna dari kitab yang saya baca tadi. Walau dafa'aha al-muzakki lil imam bila niyatin, maaf. Wajaza lil maliki dunal wali ta'jiluha. Ay zakah qabla tamamil haul la qabla tamamin nisab fi ghairi tijarah wala ta'jiluha li amaini fil asah. Wajaza dan jaiz. Itu wenang apa ya? Boleh enggak, boleh iya, jaiz itu. Lil maliki dunal wali, bagi pemilik harta bukan wali, takjiluha untuk mentakjilkan zakat, ai zakati qabla tamami haulin, atau zakat belum sempurna masa haulnya. La qabla tamami nisabin, tidak boleh mentakjilkannya sebelum penuh satu nisab untuk selain harta dagang. Bapak Ibu yang kami sangat muliakan, jadi diri kita itu boleh mentakjilkan zakat. Contoh gini, kan zakat syaratnya dua, ada haul, ada nisab. Haul itu dalam 1 tahun gitu kan, kemudian nisab itu sudah mencapai ukuran minimal dikeruskan dengan emas 85 gram emas kita. Kalau dalam setahun harta yang kita miliki, ada sebagian pendapat imam mengatakan dikurangin dengan kebutuhan pokok, ada sebagian pendapat imam gak usah dikurangin kebutuhan pokok. Maka bila haul dan nisab tercapai, maksud saya nisabnya mencapai, maka boleh mendahulukan atau mentakjilkan zakat. Contoh umpama biasanya saya bagi-bagi zakat Ramadan, namun karena haul sudah haul nih, sudah nisab sudah melebihi hitungan 85 gram, maka saya boleh mendahulukan sebelum Ramadan. Ternyata begitu Ramadan nisab lagi harta saya, maka saya zakat lagi. Artinya 2-3 kali dalam setahun gak masalah kalau sudah nisab. Sama aja kan nada? Bapak Ibu bisa mulai kan? Sama aja kan? Jadi nisab itu minimal 85 gram. Nah ternyata saya belum setahun sudah mencapai, keuntungan saya mencapai 200 gram. Contohnya saya zakat duluan. Nol lagi saya, nol lagi, dagang lagi, kerja lagi, penuh lagi, zakat lagi. Artinya dibolehkan, dijaizkan kita mentakjilkan zakat walaupun belum 1 tahun apabila sudah mencapai nisab. Ini maksudnya dari keterangan yang saya baca tadi. Bapak Ibu yang saya muliakan, pemirsa TV sekalian yang kami sangat banggakan, walahu ta'jilul fitrati min awali Ramadan. Begitu juga bagi kita diperbolehkan mentakjilkan atau mendahulukan zakat fitrah pada awal Ramadan. Boleh Pak, boleh Bu. Takut lupa. Awal Ramadan langsung fitrah. Saya pengalaman banget, pengalaman keluarga saya tuh ada yang waktu itu sampai dia mau sholat, dia lupa belum zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu batasnya sholat Idul Fitri. Pas takbir selesai dia nggak ada zakat fitrah lagi. Nah ini mentakjilkan, mengawalkan, dibolehkan tidak? Dibolehkan awal Ramadan kita zakat fitrah, takutnya kita kelupaan. Amma fi malit tijarah fayujzi'u ta'jilun. Adapun untuk harta dagangan maka boleh mentakjilkan zakatnya walaupun belum genap 1 nisab. Jadi ini kalau orang takut hati-hati mentakjilkan zakatnya boleh-boleh aja.
Malah gini, menumpuk hitungan nisab. Udah senisab tumpuk, 2 nisab tumpuk, 4 nisab tumpuk. Keluarganya nggak tahu, mati sayanya. Hutanglah saya zakat. Kenapa? Karena saya ngejar Ramadan atau ngejar haul gitu kan. Ternyata nggak usah haul pun selama 1 nisab diperbolehkan. Nah ini dalam rangka ikhtiyatun nafsi, hati-hati diri kita agar apa? Agar kita kapan meninggal sudah bersih dari harta zakat kita. Amin amin ya robbal alamin. Wa haruma ta'khiruha ayiz zakah ba'dal haul wa tamakkun wa dhamina in talifa ba'da tamakkun. Haram menunda zakat setelah sempurna masa haul serta telah terjadi tamakkun. Malah haram bunda, bapak, ibu, pemirsa TV Istiqlal dan bapak ibu semuanya menunda zakat. Udah haul entar aja, biar banyak, biar kelihatannya rame ngambilnya. Niatnya udah beda kan, niatnya nggak lillahi ta'ala. Karena apa? Tunggu biar 1000 orang yang ngambil, biar seru ngantrinya, biar ngantrinya sampai bejubel. Ditakhirkan zakatnya. Ini waharuma, diharamkan. Na'udzubillah min zalik. Wathanihima, nomor 2 syaratnya zakat, i'ta'uha limustahiqiha, memberikan kepada orang yang berhak. Siapa yang berhak itu? Ayiz zakah, yakni man wujida fil asnaf as-samaniyah al-mazkura fi ayah, yaitu 8 golongan yang ada pada ayat suratnya surah At-Taubat ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Syaratnya zakat itu diberikan pada 8 golongan. Siapa itu? 1, sodakot itu harus pada fakir, miskin. 2, 3 amil. 4 mu'allaf. 5 riqab. 6 ghorim. 7 sabilillah. 8 ibnu sabil. Selain itu, kalau harta zakat tidak diperkenankan. Pertanyaan saya, ada nggak anak yatim di sini? Nggak ada. Cuma yatim yang miskin masuk miskin, yatim yang fuqara masuk fakir. Anak yatim bapaknya kaya raya, begitu meninggal dunia ditinggalkan kontrakannya 100 pintu. Itu yatim miskin apa yatim kaya? Kaya nada. Dikasih zakat boleh nggak? Nggak boleh. Makanya teman-teman bapak ibu semua, kalau kita euforia Ramadan bagi zakat, yatim bilang sama amil, pilih yatim yang miskin, pilih yatim yang fuqara. Maaf, malah janda-janda jangan ditinggalkannya, malah orang-orang yang jompo jangan ditinggalkannya. Euforianya anak yatim Ramadan itu, takutnya yatim yang kaya. Jadi kalau yatim yang kontrakannya 100 pintu ya jangan diajak untuk kasih zakat. Kalau sodako enggak masalah, zakat yang masalah gitu kan, enggak sah zakat kita. Wal faqiru, adapun orang fakir itu siapakah? Man laisa lahu malun wala kasabun laiqun yaqa'u muqi'an min kifayatihi wa kifayati mamuinihi. Orang fakir itu ialah orang yang tidak punya harta, enggak punya pekerjaan yang patut, yang hasilnya bisa mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan orang yang ia tanggung biaya hidupnya. Enggak kerja,
nggak punya pekerjaan, nggak punya harta, dan pailit bener, nggak bisa ngasih sesuatu pada orang yang ditanggungnya. Siapa itu? Maaf, kalau suami ya istri, anak. Jadi kalau fakir itu suami yang benar-benar jobless banget, hopeless, nggak kerja, nggak punya harta tinggalan apapun, nggak punya, fakir namanya, maka dia boleh dizakati. Oke. Kemudian wal miskin, siapa itu miskin? Ini wala yamnaul fakir maskanuhu, status kefakirannya tidak terhalang karena dia punya rumah. Jadi gini, kok dia punya rumah Bu Dewi boleh dijual? Tidak. Rumah yang di tempat itu adalah kebutuhan pokok. Makanya kalau dia punya rumah, tinggal yang ditinggali itu, tapi dia nggak punya pekerjaan, masuk fakir. Rumah itu adalah kebutuhan utama, masuk fakir. Bukan rumah itu tergolong orang yang berada. Kan banyak orang yang punya rumah tapi punya kerjaan, kan ada, jadi nggak masalah. Kemudian dia punya wasyabuhu walau litajammuli fi ba'di ayyamis sana, punya pakaian yang cakep gitu kan ya, mungkin kasih orang atau mungkin bekas yang tahun yang lalu, dia perlente, dia pakaiannya bagus, dia matching, tapi nggak punya pekerjaan, miskin. Itu fukoro, namanya fukoro. Jangan lihat dari tampilannya, dia punya rumah, dia punya baju yang matching, tapi nggak punya pekerjaan. Lihatnya dari lapangan penghasilan pekerjaannya. Oke. Wal miskin man qadara ala malin au kasbin yaqa'u muki'an min hajatihi wala yakfihi kaman yahtaju li ashratin wa indahu samaniyatun. Wal miskin, orang miskin itu man, orang yang qudira, memiliki, ala malin, punya harta, au kasbin, punya pekerjaan, yaqa'u mauqi'an min hajatihi, tapi belum mencukupi untuk kebutuhannya. Misalnya sebulan dia butuh untuk rumah tangga yang sangat minim, hitungannya 5 juta atau 3 juta, gajinya 2,5 juta. Berarti orang itu masuk miskin dan dia boleh diberikan zakat. Boleh kasih zakat, boleh. Dia punya rumah, miskin, masih miskin, fukur aja enggak. Dia pakaiannya bagus, miskin. Dari mana mandangnya? Dari salary pekerjaan yang dia kerjakan itu. Oke. Wal amil, sekarang amil. Amil, siapa amil itu? Kasa'in wa huwa man yab'asuhul al-imam li akhdhi zakah wa qasim wa hashirin la qadin. Pengusaha zakat ialah orang diutus oleh imam untuk mengambil, panitia zakat. Jadi amil panitia zakat, dia berhak mendapat mendapat dari bagian zakat. Wal mu'allafa man aslama wa niyatuhu dha'ifatun aw lahu syarafun yutawaqqa'u bi'ta'ihi islamu ghairihi. Mu'allaf ialah orang yang masuk Islam yang masih lemah mental Islamnya, atau orang Islam yang mempunyai wibawa yang dengan diberi zakat maka bisa diharapkan orang lain turut masuk Islam. Jadi mu'alaf itu adalah dilihat bukan dari hartanya, dari mental keislamannya. Orang yang baru masuk Islam, mentalnya masih lemah, agama Islamnya masih tipis, pengetahuan Islamnya masih sekulit ari, maka kita wajib mendekati dengan harta zakat. Yang penting jangan ditinggalkan mereka itu dengan sentuhan zakat. Siapa tahu orang itu makin dekat dengan Islam. Artinya jangan pandang dari hartanya. Maaf, dia etnisnya dari kita berbeda gitu kan ya. Maaf, orang Cina contoh masuk Islam, dia kaya raya. Kalau dari kitab ini tinjauannya boleh dikasih zakat. Mandangnya bukan dari hartanya,
Dari mana? Dari dha'ifatun wa niyatuhu. Jadi lemahnya imannya itulah dekati dengan cara kita membawa sesuatu pada dia. Kalau dia nolak ya nggak masalah kalau dia nolak. Tapi kalau dia mau, berhak mendapat zakat kita karena masuk mu'allaf. Orang nanya sama saya, Bu Dewi berapa tahun ya masuk Islam itu? Jangan lihat tahun-tahunannya. 5 tahun dia masuk Islam, tapi dia nggak ada yang nyentuh, nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang nemenin, masih tipis iman Islamnya. Maka 5 tahun pun dia boleh kita zakati. Gitu. Jadi pandangnya dari kelemahan kekuatan keislamannya itu yang namanya mu'allaf. Wariqab. Riqab ialah adalah al-mukatibuna kitabatan sahihatan, budak mukatabah. Fayuqtal mukatabah aw sayyiduhu biiznihi dainahu in ajaza anil wafa'i wa in kana kasuban la min zakati sayyidihi li baqaihi ala malikihi. Yang perjanjian kita banyak mukatab diberi atau tuannya atas izin mukatab jumlah tunggakan angsuran tebusan. Jadi gini, yang dimaksud dengan rikob budak adalah seseorang yang dalam cengkeraman majikannya, dia akan lunas dengan perjanjian tertentu. Bapak akan mikir, Bu Dewi sekarang ada budak, Bu Dewi. Ada Pak, Bu, pemirsa. Sekarang masih ada budak. Mohon maaf, saya tutup poin ngomong ini. Teman-teman yang kerja malam, anak yang kerja malam, yang dia dibawa cengkeraman mucikarinya, maminya, itu budak masa kini Pak. Saya nggak ngomongin dosa dulu ya, ngomongin cara kerjanya budak itu, budak sekarang. Dia akan melepaskan diri kalau dia bayar mami mucikarinya 50 juta memakan. Anak kampung, maaf anak kampung, kampung saya, kampung siapa aja, yang dia nggak punya keahlian, skill nggak punya, cerai dengan suaminya, anaknya 3 di kampung bererot, sekolah enggak, pinter enggak, ke Jakarta, kenal dengan mucikari. Apa itu nggak namanya budak masa kini Pak? Dia akan bisa keluar dari mucikarinya kalau dia bayar 50 juta umpama. Dan tiap hari dia kerja dengan mengerjakan diri dengan laki-laki dengan menjual dirinya, dan dia akan ngasih maminya itu sekian persen, itu budak bukan? Budak. Maka orang itu bisa kita kasih zakat kita. Yuk Mbak, tak kasih uang nih Mbak, zakat dari Amil, Lazis, Bazis, 50 juta Mbak. Ayo mucikari, gua bayar lo ya 50 juta, lepaskan dia. Itu namanya budak masa kini. Sekarang banyak nggak? Banyak. Nah ketara aja, banyak sekali Pak, banyak sekali. Nah jadi perbudakan masa kini dengan cara model-model gitu kan, dengan cara macam-macam caranya, begitu. Ya kalau Bapak dengan saya nggak setuju ya nggak masalah. Ini kan apa namanya, hati saya yang mengatakan bahwa perbudakan masa kini contoh 1 itu, yang kedua 3 masih banyak yang lainnya gitu. Wal gharim man istadzana li nafsihi li ghairi maksiatin, orang yang berhutang buat dirinya sendiri bukan untuk maksiat. Jadi orang yang banyak utang bukan untuk maksiat, boleh kita kasih bagi uang zakat. Maaf, yang pinjol gimana Bu Dewi? Gitu kan? Kalau untuk maksiat, yang pinjol segera lunaskan teman kita yang kena pinjol. Hari gini maaf, yang untuk judi online terlibat pinjol, maka tidak boleh dengan pakai uang zakat. Tapi kalau pinjolnya untuk makan, anak sekolah, bukan untuk maksiat, maka boleh kita kita alokasikan dana zakat buat orang itu, namanya ghorim. Namanya ghorim. Gimana nada? Selesai? Hah? 2 lagi ya? Ya, ayo tar cari lu, tak singkat dulu. Habis ghorim apa dia? Hah? Wal ghorim fi sabil ghorim wal ghorimina fi sabilillah far'un. Bentar ya. Ya Bapak Ibu yang saya muliakan, kita ngajinya sudah selesai sampai ghorim, tinggal sabilillah. Fi sabilillah far'un.
Ini enak nih nada Fir'aun. Bentar ya nada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya. Man dafa'a zakatahu limadinihi. Barang siapa memberi zakatnya kepada penghutangnya, itu kan, bisyarti an yuraddaha lahu an dinihi, dengan syarat diserahkan kembali pada bayarannya hutangnya, maka tidak boleh dan tidak sah bayarannya hutang dengan seperti itu. Kalau keduanya berdiri seperti itu tidak dipersyaratkan. Jadi gini, barang siapa memberi zakatnya kepada penghutangnya dengan syarat diserahkan kembali sebagai bayaran hutangnya, maka nggak sah. Penghutang itu gimana Nada? Jadi nada utang duit sama Umi, gitu kan? Udah gitu nada utang duit sama Umi, terus udah gitu ke Umi. Nah udah gitu untuk zakat, kembali ke nada lagi zakatnya, itu yang nggak boleh. Kan ribet kan Pak? Jadi uang piutang saya untuk zakat kembali kepada dia lagi. Itu namanya apa? Ngakal-ngakali namanya. Pokoknya apapun yang ngakali nggak boleh. Jadi saya punya uang di nada, saya tagih ke nada kan, tagih dikasih. Nah uang saya bayar nada lagi untuk bayar zakat ke nada. Ini yang tidak sangat dibolehkan. Pokoknya gini intinya, tidak boleh mengakal-akali bayaran zakat. Itu intinya begitu Pak. Oke nada, cukup nada. Kita nanti lanjut. Baik, kepada para jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan untuk maju ke arah pengeras suara. Silakan Pak. Ada itu Pak pengeras mic-nya suara Pak di belakang Bapak. Ada mic Pak. Disebutkan nama dan asalnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afrizal, asal dari Cengkareng. Yang saya tanyakan, saya punya uang sekian banyak. Kalau dihitung-hitung pakai emas, sudah cukup untuk berzakat. Tapi di tangan orang yang saya pinjamkan itu, dia berzakat tiap tahun zakat fitrah. Bagaimanakah itu? Apakah wajib saya minta atau tidak? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak maaf tadi dari mana asalnya? Asal dari Cengkareng, nama Afrizal. Amrizal. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan. Bentar ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfitrah AR, asal dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Ibu. Jadi kebetulan materinya tentang zakat. Saya itu ingin mempertanyakan, apakah ada zakat bagi usaha kontrakan? Karena saya pernah dengar salah satu ustadz yang mengatakan tetap dikeluarkan zakatnya meskipun tidak cukup 85 gram. Nah ada juga yang saya pernah dengar tidak usah dikeluarkan karena tidak cukup 85 gram. Nah ini yang membuat saya bingung apakah harus dikeluarkan atau tidak, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Rahman, tinggal Tanjung Priok. Yang tanyakan, saya pernah dengar zakat fitrah itu kan bentuknya sebenarnya beras tapi dihiaskan uang. Saya dengar terakhir lagi itu sebenarnya sesuai harga korma, Bu. Kalau iman sapi sesuai harga korma, jadi harga korma itu kan mahal. Saya dengar udah ada istihad ijma dari MUI, apa betul? Kalau diterapkan bagaimana, Bu? Biasanya kan saya dengar bisa 2.000 korma itu ya, itu satu orang. Kalau 5 orang kan 1 juta. Kalau dia nggak, saya dengar itu. Jadi
Kalau dipaksakan gimana? Walaupun itu kan memang makanan pokok betul, ya kan. Tentu kita makan yang bergizi itu berasa mahal kan, harganya nggak sesuai dengan kurma. Yang pertanyakan maksudnya kalau dipaksakan itu kemudian ada edaran gitu, kalau dipaksakan pun saya rasa tuh nggak bisa terlaksana. Jadi dianggap kan nggak mampu zakat fitrah itu, ya kan. Zaman dulu begitu, malah dikasih dia sama orang mampu kan. Jadi persoalan bagaimana tuh untuk menyelesaikan masalah itu. Keduanya tadi Ibu ngomong masalah budak itu. Pemerintahan bagaimana? Menurut saya tim terpadu kesehatan dari ekonomi dari agama dipadu. Kemudian itu mucikari itu dikasih duit diganti aja. Setelah itu jangan sampai terjadi lagi. Harus diawasi betul. Jadi benar-benar penegakan hukum, penegakan kesehatan semua dilaksanakan. Pendapat saya tadi ngomong tadi Mas Mucikari ya. Iya Mucikari. Nah, itu pendapat saya. Kalau begitu hanya ngomong doang, om doang kan, ya kan. Jadi nggak bisa gitu dengan selesai ngomong selesai. Kalau yang tadi Pitra itu kan jelas itu kalau nggak mampu, kalau menurut Sulu dikasih malahan sama dianggap nggak mampu dia, ya kan. Masalahnya kan ada zakat ambil zakat itu dikasih. Tapi ya masalahnya kan katanya harga kurma saya dengar itu tidak harga beras. Iya. Memancar bagaimana masyarakat, sedangkan kalau gitu kalau dia nggak mampu dia, kalau 5 orang ya kan berapa sejuta. Iya. Sedangkan ada yang ngomong ustadznya masa nggak mampu, rokoknya 200.000. Padahal kan rokok racun, dia bilang sama ngomong susah saya juga. Rata begitu, ngopi rokok nggak ada omong lain Bu. Saya kan diam aja saya paling. Makasih Bu atas ininya perhatian. Baik, terima kasih kepada Bapak Farhan. Baik, kita langsung jawab saja pertanyaannya dari Bapak Amrizal yang pertama. Bapaknya ceritanya punya uang banyak tapi di tangan orang. Nah, sedangkan orang ini itu selalu berzakat ya Pak ya. Nah, itu bagaimana? Apakah bapaknya harus menagih lagi atau? Baik, berarti Bapak piutang namanya Pak ya. Iya. Jadi Bapak ngutangin saya emas banyak pokoknya ya. Yang jumlahnya itu melebihi 85 gram. Katakanlah gini lah, saya pakai uang Bapak 150 juta. Bapak nanyakan, Bu Dewi saya wajib zakat enggak? Tidak wajib zakat kalau Bapak di luar hartanya. Berarti Bapak tidak wajib zakat kalau harta Bapak di luar. Nah, yang minjem itu selalu berzakat setiap tahun. Harusnya bukan yang minjem yang zakat, Bapak yang punya yang zakat, gitu kan? Gitu. Nah, yang benar itu Bapak yang zakat, bukan yang minjam, gitu kan? Nah, Bapak nggak wajib zakat karena hartanya masih di luar, di orang kan Pak? Yang dizakati mana? Karena nggak ada di Bapak kan? Maaf, kecuali di tabungan, di rekening, gitu kan Pak? Itu wajib zakat karena udah ada barangnya. Kalau di orang berarti Bapak nagih dulu. Setelah ditagih, Bapak zakat. Bukan orang itu yang wajib zakat, bukan Pak. Berarti di hukum yang benar dia tidak wajib zakat karena harta Bapak kan. Jadi Bapak yang wajib zakat, dia yang ngutang tidak wajib zakat karena harta orang kan. Logikanya dia ngutang karena dia nggak cukup. Kenapa dia zakat kan gitu kan Pak? Nah, uang Bapak yang banyak tadi di dia, Bapak nggak bisa ngambil, nagih nggak bisa karena dia belum punya. Berarti dia masih miskin gitu kan Pak? Kenapa dia zakat kan lucu kan Pak? Yang betul Bapak yang harus zakat kalau uangnya sudah kembali ke Bapak. Kalau belum kembali, nggak perlu zakat. Dia ngomong, Bapak, sini uang saya Bu Dewi. Enggak apa-apa Pak, di saya uangnya kan saya zakati. Saya nakal dong kalau begitu. Saya ngibul Bapak kalau begitu. Saya dalil-dalil palsu, iya kan? Dengan dalil agama yang salah, saya nakal dengan Bapak. Tenang Pak, enggak masalah kan saya zakati Pak. Itu namanya dalil yang enggak bener Pak. Harusnya bukan saya yang zakat, Bapak yang zakat karena Bapak yang punya uang. Saya ngutang, kenapa ngutang? Karena saya miskin. Jadi saya nggak wajib zakat harta Bapak, tidak wajib. Gitu ya Pak? Nah gitu, oke. Yang kedua nih. Dari Kak Zulfitrah. Hah? Kak Zulfitrah ngomong apa? Apakah ada bagi usaha maksudnya? Zakat, oh ongkos kontrakan ya nak? Mas Zulfitrah, rumahnya jauh ya? Jauh rumahnya? Lagi bertamu ke sini? Oh mahasiswa. Oke. Semua usaha bentuknya apapun, mau kontrakan, mau peternakan,
kalau usaha ayam bertelur, telurnya dihitung, hasil telurnya. Kalau usaha ayam potong, ya ayam potongnya yang dihitung. Kalau usaha sapi perah, susunya dihitung, hasilnya itu. Nah sekarang fitrah, usahanya kontrakan, syaratnya 2 nak, haul sama nisab. Dalam setahun itu kontrakan fitrah dapat enggak? Coba kaliin lagi Umi Rupa. Sekarang emas 1,5 juta segramnya yang bagus ya. Berarti 85 kali 100, 1,5 juta. Bener. Kalau hasil kontrakannya fitrah 150 juta. 127 juta. 127 juta 500 setahun. Jangan lupa ya, itu bersihnya. Bersih. Fitrah kudu bayar enggak? Bayar OB enggak? Bayar listrik enggak? Bayar air enggak? Dalam setahun hasil kontrakan fitrah dikurangin kebutuhan pokok kontrakan, setahun itu namanya haul. Nisab itu adalah dikeruskan dengan emas 85 gram. Dengan perkataan lain, kalau fitrah hasil kontrakan 127 juta 500, wajib zakat 2,5%. Maaf fitrah, kalau cuma 5 pintu kan, sepintunya sejuta, kan 5 juta. 5 kali 5 berapa? 25 kan? Belum nisab. Ya, haulnya udah Pak, haulnya setahun kan, punya kontrakan 5 pintu, sepintunya 1 juta, dapatnya 5 juta kan, 5 kali 12 berapa? 5 juta kali 12 berapa? 60 juta, belum nisab, nisabnya 127 juta fitrah, paham nak? Oke gitu ya, tergantung kontrakannya banyak nggak? Kalau dikit ya nggak jadi zakat lah, belum nisab. Nah, entah kalau 10 pintu mungkin ya udah ya 10 pintu gitu kali 2 itu mungkin. Jadi tergantung banyaknya atau nisabnya diteruskan dengan emas tadi. Oke, aman nak? Aman? Oke, lanjut. Ketiga dari Bapak Farhaman, fitrah itu dengan ini korma. Iya, kurma. Begini Pak. Saya pernah bahas di kitab ini juga, zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan dari kita, dari hasil makanan yang kita makan. Yang makanannya sagu Pak. Yang makanannya jagung, orang Madura sana jagung, ya jagung. Yang makanannya apa lagi ya? Makanannya gandum, ya gandum. Makanannya roti, ya gandum kan roti ya, roti ya gandum. Kita kan beras ya beras. Jadi yang namanya korma untuk orang Arabiyun gitu kan, zakat fitrahnya kormaun gitu kan Pak. Jadi kita nggak wajib korma Pak, kita wajibnya apa? Wajibnya kita beras yang mana? Terserah beras yang dimakan. Maaf, Bapak mampunya beras yang sekilo cuma 8.000, perak banget makannya, ya itu yang dikeluarkannya Pak. Bapak tiap hari makan beras yang lemes, yang lunak, yang enak, yang makannya empuk, itu yang dizakatinya. Yang orang sana sagu, makanannya sagu, ya sagu yang dizakat fitrahkannya Pak. Jadi mohon maaf, itu pengetahuan saya dan dari kitab yang saya baca Fathul Mu'in ini. Nah, jadi kalau orang mengatakan dengan korma, mohon maaf saya juga tidak pernah ngomong begitu. Dan guru juga begitu, guru-guru kita nggak pernah begitu Pak. Saya nggak tahu itu dari mana dalilnya. Memang berat lah Pak ya, berat. Kita kan mahal, kan korma mahal, gitu. Bahkan zakat fitrah aja yang nggak punya dikasih. Nada nih anak saya, dia kan belum kerja, umpama gitu kan. Saya kasih kan beras. Berarti kalau saya anaknya 5 gimana? Ya saya kasih 5-5-nya kan Pak. Nah jadi kalau gitu, jadi dari apa? Dari hasil panenan pokok, makanan pokok kita itu zakat fitrah kita Pak. Adapun kalau tukur dengan duit atau beras itu ya, itu kan mekanisme.
gitu kan. Emang beras, bawa duit gitu kan, ke Amil nyiapin beras Pak, gitu biasanya gitu kan. Ini Pak ya, Bapak beli beras ke saya ya, lo gitu Pak. Biasanya dia nyiapin beras, kita pakai duit lo gitu kan. Jadi dia dengan beras kitanya. Ya gitu ya Nada. Ya baik. Kok cukup Nada ya? Baik, sudah cukup. Sudah agak siang, jadi mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Apa? Lagi ngangkat tangan. Boleh silakan Kak. Iya silakan Pak. Terakhir sekalian kita penutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainal dari Sulawesi Tengah, Kabupaten Tojo Una, Kota Ampana. Pertanyaan saya singkat saja Bu. Sedang kerja Pak atau? Perjalanan dinas, ada perjalanan dinas. Oh baik. Iya. Sulawesi Tengah, Sulteng ya. Kabupaten Tojo Una. Masya Allah. Iya Pak. Pertanyaan saya, kapan sebaiknya zakat fitrah itu ditunaikan? Dan apa hukumnya jika zakat fitrah itu ditunaikan setelah sholat Idul Fitri? Mohon penjelasannya Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada langsung ya Umi ya. Hukumnya nggak sah dong. Kan akhirnya kan sholat Idul Fitri. Gitu. Udah nggak sah dia zakatnya. Nah kapan ditunaikannya? Tadi keterangan saya takjilun. Jadi menunaikan awal itu disunnahkan. Kapan awal itu? Awal Ramadan. Jadi jangan belum Ramadan, awal Ramadan sudah dibolehkan zakat fitrah. Sekarang orangnya lupa, Pak, sholat baru inget. Naudzubillah min dzalik. Udah nggak sah zakat fitrahnya, nggak sah banget. Bayi baru lahir, oe sebelum sholat wajib fitrah dia. Jadi kalau oe-oenya setelah sholat nggak wajib, gitu kan? Itu berarti batasnya tuh sholat Idul Fitri itu. Begitu, makanya begitu sholat Idul Fitri di jalan ada orang-orang yang minta-minta, kita lupa, langsung kasih aja dia udah, gitu kan? Semoga ingat, makanya awalan gitu kan, supaya nggak lupa. Nah makanya kitab ini mengatakan apa? Kita berhati-hati, ikhtiyat, awal diperbolehkan Ramadan awal saat fitrah semua keluarga, udah selesai urusannya. Gitu ya Pak, Mas dari Sulteng ya Allah. Berapa lama di Jakarta?